Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 4, izinkan kami memperkenalkan diri. Dimulai dari Bagus. Perkenalkan, nama saya Bagus Satria Sidik. Perkenalkan, nama saya Muhammad Irfan Syah. Perkenalkan, nama saya Olivia Gundestari. Perkenalkan, nama saya Siti Ruhani. Perkenalkan, nama saya Anissa Nur Latifah. Perkenalkan, nama saya Rizka. Perkenalkan, nama saya Siti Maulida Zahra. Perkenalkan, nama saya Andika Rizky Evan. Dikotomi adalah pemisahan atau pengelompokan konsep menjadi dua kategori yang berlawanan. Dalam linguistik, dikotomi sering digunakan untuk menganalisis struktur dan fungsi bahasa. Ada beberapa alasan mengapa dikotomi itu penting dalam linguistik. Yang pertama, memudahkan analisis. Yang kedua, memperjelas perbedaan. Dan yang ketiga, menambah wawasan baru. Lang adalah keseluruhan sistem tanda yang berfungsi sebagai alat komunikasi sesama anggota masyarakat bahasa. Dalam linguistik, lang merujuk pada sistem bahasa yang abstrak, universal, dan statis. Lang memiliki 3 sifat. Yang pertama, abstrak, yaitu hanya bisa dipahami melalui analisis. Yang kedua, universal, yaitu berlaku untuk semua penutur bahasa yang sama. Dan yang ketiga adalah statis, yaitu tidak berubah dalam waktu tertentu. Contoh lang adalah bahasa Indonesia yang mencakup aturan tata bahasa seperti hubungan kata-kata dalam kalimat. Parol. Parol adalah tuturan atau realisasi dari lang. Dalam linguistik, parol adalah bahasa yang digunakan oleh penutur dalam situasi nyata. Ini adalah realisasi konkret dari lang, yaitu sistem bahasa abstrak yang mendasari. Parol adalah bahasa digunakan dalam percakapan sehari-hari. Contohnya, seperti seseorang mungkin mengatakan, gue lagi makan nasi, atau nasi gue lagi dimakan. Itu adalah dari saya lagi makan nasi. Nah, tadi kita sudah mendengarkan penjelasan mengenai apa itu lang dan apa itu parol. Di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai perbedaan antara lang dan parol. Yang pertama, lang. Lang memiliki sifat yaitu abstrak dan juga berupa kosakata yang berada di dalam otak kita. Sedangkan parol memiliki sifat yang konkret dan berupa kosakata yang menjadi sebuah kalimat yang dikeluarkan oleh mulut kita. Kompetensi adalah pengetahuan penutur pendengar mengenai bahasa mereka, yaitu pemahaman intuitif tentang aturan-aturan bahasa yang memungkinkan mereka menghasilkan dan memahami kalimat secara efektif. Kompetensi tidak mencakup hanya aspek formal, seperti tata bahasa, fonologi, dan sintaksis, tetapi juga kemampuan untuk berinteraksi sesuai dengan teks komunikasi. Ini melibatkan penguasaan sistem bahasa, serta kemampuan untuk berinteraksi secara efektif dalam berbagai situasi sosial. Performansi. Secara umum, performansi adalah hasil kerja secara kualitas dan kuantitas yang dicapai oleh seseorang. Di dalam linguistik, performansi berbahasa atau performansi linguistik itu merujuk kepada strategi yang dipergunakan oleh si pemakai bahasa sebaik dia menerapkan kemampuan linguistiknya. Seperti yang kita maksud, yakni performansi dilakukan setelah kita mengetahui kompetensi yang kita miliki di dalam diri kita. Strategi yang dilakukan untuk mengembangkan kompetensi atau kemampuan yang kita miliki itu adalah yang dimaksud dengan performansi. Performansi merupakan produksi secara nyata seperti berbicara dan menulis, dan juga komprehensif seperti menyimak dan membaca pada peristiwa-peristiwa ahli bahasa. Faktor yang memengaruhi. Ada 3 hal yang dapat mengaruhi kemampuan seseorang dalam berbicara dengan jelas dan lancar. Yang pertama, faktor fisik, yaitu adanya gangguan pada alat bicara seperti pada organ lidah, tenggorokan, atau pita suara. Contohnya cadel R, yaitu kesulitan dalam melafalkan bunyi R dengan benar, sehingga menyebabkan sulit berbicara dengan jelas dan baik. Cadel R itu disebabkan oleh lidah yang pendek. Yang kedua, faktor psikologis, yaitu keadaan jiwa seseorang seperti emosi marah, sedih, senang, depresi,
skizofrenia. Misalnya, seseorang yang gugup akan kesulitan dalam berbicara dengan jelas meskipun dia memiliki pengetahuan yang baik tentang bahasa. Yang ketiga, faktor lingkungan, yaitu kebiasaan berbahasa akibat latar belakang bahasa. Misalnya, masyarakat Banjarmasin melafalkan kata botol dengan bunyi butul, walaupun mereka tahu kata yang benar adalah botol. Struktur dalam atau deep struktur merupakan sebuah struktur yang dianggap mendasari kalimat, yang mengandung semua informasi yang diperlukan untuk interpretasi, sintaksis, dan semantiknya. Struktur luar atau surface struktur adalah struktur yang tampak dalam tuturan yang nyata yang menggambarkan urutan bunyi, kata, frasa, kalimat, atau bisa juga diartikan bahasa yang diujarkan atau dituliskan baik secara nyata maupun hanya sekedar di dalam hati. Sekian video penjelasan dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.